Selamat datang dan selamat menikmati. Cerita bermula di tower lantai ke-8, The Badlands. Guild Blue Zone mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyelesaikan lantai ke-8 dan dipimpin oleh ketua guild mereka, player ranking ke-6, Kyojo Itsuki. Saat mereka melakukan briefing, Guild Blue Eyes bergabung dengan mereka yang dipimpin oleh player ranking pertama, Narukami Subaru. Kedua guild sedari awal merencanakan kerjasama untuk menaklukkan lantai ke-8 bersama-sama, bersama dengan beberapa guild lainnya. Di tengah perbincangan mereka, Subaru memberikan sesuatu kepada Kyojo. Item legendary, Blessing of the Archangel, yang dapat memulihkan kelelahan 100% secara instan. Awalnya Kyojo menolak pemberian itu, tapi Subaru ingin Kyojo memegangnya dan mengembalikan sendiri sembari kembali ke Guild Blue Eyes. Ternyata Kyojo adalah mantan anggota dari Guild Blue Eyes yang keluar untuk membuat guild baru yaitu Blue Azure. Tiba-tiba saja sebuah bayangan besar menutupi mereka, yang ternyata Guardian Boss lantai ke-8 sudah muncul, Venom Dragon Hydra. Subaru mengaktifkan skillnya, membuat seluruh tubuhnya dialiri oleh petir. Saat bos itu bersiap melakukan serangan besar, Kyojo memerintahkan semuanya untuk mundur, tapi Subaru memberitahu Kyojo kalau itu tidak diperlukan. Subaru berjalan menuju ke garis depan. Saat bos itu melepaskan serangannya, Subaru menebas serangan itu dan merubah arahnya. Subaru memerintahkan seluruh anggota Guild Blue Eyes untuk maju bertarung bersamanya. Melihat Guild Eyes maju untuk melawan bos Guardian, Kyojo dengan tenang menginstruksikan seluruh anggotanya untuk bersiap dalam posisi masing-masing dan menunggu aba-aba darinya. Guild Blue Eyes dengan anggota yang terdiri dari para ranker dan kerjasama yang baik dapat dengan mudah menekan bos Guardian secara perlahan. Di tengah pertarungan sengit itu, Kyojo menghampiri Chino, support dari Guild Blue Eyes, dan menusukkan pedang kepadanya. Subaru yang melihat itu tidak dapat mencerna apa yang sedang terjadi, dan di saat yang bersamaan, bos itu sudah mendekati Subaru dan bersiap menerkamnya. Kamu telah dipilih oleh Tower, naiki itu dan bersiap untuk permulaan yang akan datang. Itu adalah pesan yang akan dilihat pertama kali oleh semua player. Apakah ini sebuah ujian atau berkat? Mungkin saja. Tapi tidak ada seorang pun yang tahu. Tidak ada yang tahu apa maksud dari semua ini, atau tujuan yang ada di belakangnya. Sampai pada hari ini, pesan itu masih menjadi sebuah misteri. Yang dapat kita semua lakukan hanyalah mengikuti perintah yang tidak dapat kita abaikan. Para player berlomba-lomba untuk mencapai puncak, tempat yang belum dicapai oleh siapapun. Orang-orang dari berbagai dimensi seperti Bumi, Burin, Runeterra, Elflad, Luchan. Setiap dari mereka mempunyai misi masing-masing, yaitu memanjat sampai puncak. Setelah pertarungan sengit, Venom Dragon Hydra akhirnya dikalahkan. Tapi untuk mencapai hal tersebut memakan banyak korban jiwa. Subaru berhasil selamat, tapi menerima luka yang cukup serius. Sistem memperingatkan kalau kelelahan Subaru hampir mencapai batas maksimal. Dan jika mencapai angka 100 akan mengakibatkan kematian. Subaru pun bertanya, mengapa Kyojo melakukan hal seperti itu? Kyojo mendekati Subaru dan berkata, sudah 10 tahun berlalu. Dan inilah satu-satunya cara untuk mengalahkan kamu. Jika ia tidak mengalihkan perhatian, seluruh anggota Blue Eyes akan ikut campur. Ia lebih memilih dunia daripada Subaru. Sangat menyedihkan berakhir seperti ini, tapi inilah akhirnya. Karena Blue Eyes akan berakhir, item ini tidak perlu dikembalikan. Walaupun kamu mati, kamu akan diingat sebagai seorang hero. Walaupun Subaru merasa dirinya sudah tidak terselamatkan, bukan berarti dia akan menyerah begitu saja. Subaru membuka inventornya dan mengeluarkan kipas legendary, Aiolos, yang dapat menciptakan badai dan menghempaskan target sejauh 10 km. Dengan 4 kali penggunaan yang tersisa, Subaru berencana menghempaskan 4 anggota Blue Eyes yang masih hidup. Dengan satu kibasan, keempat anggotanya terlempar jauh di udara. Kyojo segera memerintahkan seluruh anggotanya untuk mengejar mereka. Tapi Subaru tidak akan membiarkan hal itu terjadi dan mengaktifkan skillnya, Master of Lightning Descension. Subaru mengatakan, yang kalian lakukan sudah di luar batas. Kalian semua sebaiknya bersiap untuk membayarnya dengan nyawa kalian. Mulai dari sekarang, tidak ada yang boleh pergi. Melihat Subaru yang sudah berada di titik penghabisan, mereka semua menyerang secara bersamaan dari segala arah. Menghadapi serangan bertubi-tubi dari segala arah,
membuat Subaru kelelahan dan akhirnya terluka lebih parah menerima serangan telak. Kyojo dan yang lainnya sudah yakin kalau Subaru pasti sudah berakhir. Dengan kelelahan yang hampir mencapai 100, Subaru mengerahkan tenaga terakhirnya dan melemparkan tombaknya ke arah Kyojo. Subaru di dalam kehampaan yakin kalau dirinya sudah mati, dan dia tidak tahu apa yang terjadi dengan Kyojo. Tapi Subaru mulai merasa risih karena dia mencium bau yang tidak enak. Subaru mencoba bangun dan mendapati dirinya berada di dalam tong sampah. Di hadapannya muncul status window dengan nama Hosoi Subaru, afiliasi bumi, dan status yang sangat menyedihkan. Ingatan Hosoi Subaru mulai terlintas kembali. Dan dari sana dia mendapati kalau Narukami Subaru sudah mati 20 tahun yang lalu. Dari situlah Subaru akhirnya menyadari kalau dia terbangun di dalam tubuh orang lain. Saat Subaru mencoba keluar, dia terjatuh, dan di depannya terlihat sebuah player kit. Dengan itu Subaru mulai mencari informasi tentang Blue Eyes. Subaru mendapati kalau Kyojo Itsuki masih hidup. Pada awalnya Subaru dan Kyojo adalah teman dekat. Kyojo mengutarakan niatnya untuk meninggalkan Blue Eyes dan akan membangun guildnya sendiri, Blue Zone. Beberapa tahun berlalu, Kyojo muncul kembali dengan guild barunya. Subaru mendapati beberapa informasi penting lainnya. Di antaranya, tower lantai ke-9 masih belum diselesaikan walaupun sudah 20 tahun berlalu. Tapi ada satu yang menarik perhatian Subaru, sebuah memorial hall dibangun untuk mengenang kematian Narukami Subaru sebagai pahlawan. Sesampainya di memorial hall, Subaru cukup terkejut dengan kemewahan dari gedung tersebut. Subaru juga penasaran, apa yang didapat dengan memuja kematian dirinya. Entah siapa yang membangun ini, dan untuk alasan apa bangunan ini ada. Terdengar suara yang sangat familiar di telinga Subaru. Dan dari sana Subaru mulai paham kalau yang membangun Memorial Hall adalah Kyojo Itsuki. Emosi Subaru memuncak dan darahnya mendidih dengan dendam dan kemarahan. Subaru berjanji akan menulis ulang Memorial Hall ini dengan cerita yang baru. Tiba-tiba seseorang menabrak Subaru dari belakang yang ternyata seorang anak kecil. Saat Subaru menolongnya, dia dikejutkan dengan anak itu yang memakai topeng sama seperti miliknya. Dan saat melihat sekitarnya, Subaru melihat kalau seluruh pengunjung menggunakan topeng yang sama dengannya. Subaru mulai memahami maksud perkataan Kyojo, yang akan membuat Subaru tetap sebagai pahlawan, walaupun Subaru sudah mati. Subaru menyimpulkan, kalau Kyojo merancang semua ini hanya untuk mengambil pencapaian milik Blue Eyes. Subaru merasakan mana yang tidak asing dari tumpukan bunga di depan altarnya. Subaru bergegas menerobos kerumunan, mendekati tumpukan bunga, dan mengambil salah satu bunga dengan mana milik salah satu rekannya, Asagiri Shiyu. Di seberang gedung Memorial Hall, terlihat Asagiri yang memantau dari kejauhan. Salah satu rekan Asagiri memperingatkan akan bahayanya berada dalam teritori Blue Zone dan mempertanyakan mengapa Asagiri meninggalkan bunga dengan mana miliknya. Asagiri menjelaskan kalau tindakannya itu untuk memberi petunjuk kepada Subaru. Asagiri sendiri masih belum yakin akan kematian Subaru karena tidak ada jejak mayat Subaru sama sekali. Rekannya memberitahu Asagiri kalau Subaru masih hidup, mereka tidak akan dalam pelarian selama 20 tahun belakangan ini. Sekembalinya Subaru ke kamar milik Hosoi Subaru, dia mencari segala bentuk informasi tentang Blue Eyes dan tidak mendapati informasi yang berarti. Subaru yakin kalau Asagiri masih hidup dan bersembunyi selama 20 tahun. Subaru yakin kalau Kyojo dalang di balik semua ini, karena Kyojo tidak akan membiarkan orang yang mengetahui kebenaran sesungguhnya berjalan dengan bebas. Subaru penasaran, apakah hanya Asagiri yang masih hidup sampai saat ini? Dia yakin sudah menghempaskan keempat rekannya pada hari itu. Tapi selama Kyojo masih ada, menghubungi mereka sama dengan bunuh diri. Subaru sadar dengan keadaannya yang sekarang. Kekuatannya sangat menyedihkan. Jika dia terburu-buru, keadaan bisa berubah menjadi lebih buruk. Subaru pun mulai merencanakan langkah selanjutnya. Yang pertama, dia perlu mengembalikan kekuatan penuhnya. Berdasarkan ingatan Hosoi Subaru, dalam 2 hari tutorial kualifikasi player akan segera dimulai. Subaru yakin akan bertemu dengan mereka semua jika mereka masih hidup. Tutorial Trial Ground. Trial Supervisor Hyuga sedang mengamati player yang baru saja melewati stage pertama dengan penuh perjuangan. Saat Hyuga menawarkan player itu untuk menantang stage selanjutnya,
player itu menolak walaupun hadiah tambahannya akan lebih besar. Hyuga sendiri tak percaya dengan kemampuan player yang lolos saat ini begitu lemah. Hanya Isaac, anak dari Reinhardt, yang dapat mencapai stage ke-20. Baginya tutorial tahun ini terlalu mudah dan menghasilkan player yang sangat menyedihkan. Dan untuk selanjutnya, tibalah giliran Hosoi Subaru. Tutorial dimulai dengan munculnya 2 goblin, dan Subaru harus mengalahkan goblin itu. Baru saja Hyuga memberi aba-aba mulai, Subaru dengan cepat menebas kedua goblin itu. Dalam 2 hari belakangan ini, Subaru melatih tubuh barunya tanpa henti sama sekali. Subaru memahami kalau tubuh barunya sebenarnya sangat berbakat, tapi Hosoi Subaru tidak dapat memaksimalkan dan menggunakan dengan tepat. Saat Subaru mendapat tantangan untuk lantai selanjutnya, dia langsung menerimanya tanpa berpikir lagi. Nah, dalam sekejap, Subaru sudah berada di stage ke-49. Hyuga menyimpulkan kalau Subaru tidak hanya mengayunkan pedangnya dengan sembarangan. Subaru dapat membaca 2-3 langkah ke depan. Itu bukan hanya kemampuan saja, tapi sesuatu yang melebihi kemampuan berpedang. Terbesit dalam benak Hyuga, kalau Subaru yang di hadapannya hampir menyerupai Narukami Subaru yang terlahir kembali. Subaru dihadapkan dengan sistem yang menanyakan apakah Subaru ingin menantang bos terakhir. Dengan percaya diri Subaru menerima tantangan tersebut, Subaru dapat merasakan getaran hebat mengguncang sekitarnya. Lantai terpecah dan muncul sebuah tangan raksasa. Hyuga memperingatkan Subaru untuk tidak melanjutkan lagi karena akan sangat berbahaya. Goblin King yang merasakan korban jiwa di sekitarnya memasuki mode mengamuk. Hyuga terus-menerus memperingatkan Subaru akan bahayanya menghadapi Goblin King untuk saat ini. Subaru sadar kalau statusnya saat ini mungkin saja tidak dapat menggores Goblin King. Tapi Subaru dengan percaya diri menolak untuk menyerah dan melepaskan pedangnya. Hyuga semakin panik melihat kelakuan Subaru dan di saat yang bersamaan Goblin King maju menyerang dengan ganas. Sebuah besi beracun menancap di paha Goblin King, membuatnya berhenti sejenak. Subaru mengatakan, "Mari kita bertaruh. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kamu yang akan mengalahkan dirinya, atau ia yang akan membuat Goblin King menjadi target sasaran?" 2 buah besi melesat dengan terarah dan menancap di kedua mata Goblin King. Subaru dapat dengan mudah menghindari serangan Goblin King yang sembarangan itu. Di kehidupan sebelumnya, saat Subaru sedang berlatih melempar pisau, seorang rekannya yang bernama Reina datang memberikan arahan kepada Subaru. Subaru, itu tidak akan berhasil. Tidak peduli benda macam apa yang dilempar. Akan menjadi seperti pisau selama Subaru dapat menemukan titik gravitasinya. Puluhan besi beracun menancap di seluruh tubuh Goblin King. Dengan putaran tajam dan akurasi untuk membunuh, ajaran Reina menjadi senjata pamungkas Subaru mengalahkan Goblin King di hadapannya. Hyuga tak menyangka kalau Subaru akan memanfaatkan besi beracun dari para Goblin. Menggunakan pedang mengalahkan Goblin dan menggunakan senjata jarak jauh menghadapi Goblin King. Hyuga menilai Subaru sebagai seorang jenius yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Goblin King pun akhirnya tumbang. Subaru mengambil pedangnya, mendekati Goblin King, dan menghabisinya. Sistem muncul, Subaru sudah mengalahkan Goblin King. Subaru adalah orang pertama yang menyelesaikan stage ke-50. Sistem pun bermunculan satu persatu, dan beberapa fitur baru terbuka. Dengan hadiah poin yang didapatnya, Subaru membuka fitur tutorial shop. Setelah melihat-lihat beberapa saat, Subaru tertarik pada sebuah pedang, Unnamed Demon Blade. Pedang itu menggunakan banyak stamina dan mengkonsumsi petir sebagai debuff-nya. Dan ada juga Holy Sword Miranda, pedang yang dapat mengurangi penggunaan stamina tapi tidak sekuat Demon Sword. Di hadapan dengan 2 pilihan, Subaru memperhitungkan segala sesuatunya dengan hati-hati semenjak ini adalah pembeliannya yang pertama. Tapi saat Subaru melihat lebih bawah lagi, dia menemukan sebuah skill, Wedge of Greed, sebuah skill yang dapat menekan efek samping dari skill atau item yang digunakan. Dengan menimbang-nimbang pilihannya, Subaru memutuskan untuk membeli Demon Blade dan skill Wedge of Greed. Dengan demikian, Subaru akan menggunakan Demon Blade dengan serangan yang kuat dan Wedge of Greed untuk menekan penggunaan staminanya. Hyuga yang melihat pembelian Subaru memuji atas kombinasi yang Subaru pilih. Tapi Hyuga masih penasaran
dan meminta Subaru menjelaskan lebih detail atas pilihannya itu. Subaru dengan sinis menanyakan maksud dari pertanyaan Hyuga yang membuat Hyuga tersinggung mendengarnya. Subaru mulai mengingat kembali nama Hyuga yang sepertinya tidak asing baginya. Saat dia masih menjadi Narukami Subaru, Hyuga adalah salah satu penggemar. Subaru tak menyangka bocah ingusan itu sudah menjadi penguji dalam tutorial. Subaru meminta kepada Hyuga agar hasil tutorialnya dirahasiakan. Walaupun Subaru tidak sopan, Hyuga berjanji akan menjaga rahasia ini. Hyuga pun menawarkan Subaru untuk bergabung ke dalam Nightly Way Guild, tapi dengan gamblang Subaru menolaknya. Muncul sistem yang menanyakan apakah Subaru ingin menuju lantai kedua. Subaru pun berpindah, meninggalkan Hyuga yang masih belum selesai berbicara. Lantai kedua, The Starting Grounds. Akhirnya Subaru kembali lagi. Kesempatan kedua yang belum tentu didapat oleh siapapun. Kehidupan yang baru. Untuk kali ini Subaru bertekad untuk lebih cerdik dalam hidupnya. Demi rekan-rekannya yang mungkin saja menunggunya, dan demi membalaskan dendam atas pengkhianatan terhadap dirinya dan rekan-rekannya. Tibalah Subaru di Solo Private Training Ground, tempat di mana player dapat berlatih, mengetes skill yang baru didapat, dan mencoba equipment baru. Saat penjaga mengetahui Subaru adalah player baru, penjaga itu menyarankan agar Subaru menggunakan ruangan pertama, tapi Subaru menolaknya dan meminta ruangan kelima. Penjaga itu mencoba memperingatkan Subaru yang hanya akan menghamburkan uang, tapi Subaru tak peduli dan tetap kukuh meminta ruangan kelima. Setelah membayar biayanya, Subaru berjalan ke ruangan kelima dan tidak menghiraukan penjaga yang terus mengoceh. Semakin tinggi nomor ruangan, akan semakin sulit tantangannya. Siapapun yang melihat Subaru pasti mengira Subaru adalah pemula tanpa pengalaman dan equipment. Subaru dengan percaya diri memasuki ruangannya dan bersiap menyelesaikan tantangan ruangan kelima. Subaru mengeluarkan pedangnya, semua status ditingkatkan, dan stamina beserta MP mulai terkuras dengan cepat. Subaru mengaktifkan Wedge of Greed, menekan efek penggunaan mana dan stamina dari Demon Blade. Tapi skill Wedge of Greed miliknya hanya level 1, membuat keseimbangan penggunaan stamina menjadi tidak berimbang. Subaru yang terdesak membuat pilihan dengan meningkatkan skill Wedge of Greed menjadi level kedua. Penggunaan stamina pun menurun drastis dan Subaru dapat sedikit bernafas lega. Status Subaru pun meningkat lebih tinggi. Dengan keadaannya yang membaik, Subaru bergegas maju menghadapi tantangan di hadapannya. Penjaga yang tertidur pun terbangun saat Subaru berjalan melewatinya dan menuju pintu keluar. Penjaga melihat kalau Subaru hanya 10 menit dalam ruangan dan yakin kalau Subaru pasti gagal dengan mengenaskan. Saat membuka pintu ruangan kelima, penjaga terkejut setengah mati melihat keadaan ruangan yang sudah hancur berantakan. Setelah beristirahat beberapa lama, Subaru menyimpulkan kalau Demon Blade sangat membantu dirinya dalam latihan sebelumnya. Tapi debuff dan tekanan Demon Blade sangat membebani tubuhnya. Dengan statusnya yang sekarang, dia tidak dapat menggunakan Demon Blade dengan maksimal jika hanya mengandalkan kekuatannya saja. Sepertinya Wedge of Greed dan Demon Blade memang ada untuk mensupport satu sama lain, yang berarti cocok juga jika disandingkan dengan skill Lightning. Tujuan Subaru selanjutnya adalah menaikkan skill Wedge of Greed, tapi kredit yang dibutuhkan sangatlah banyak. Saat Subaru sedang menikmati kemiskinannya, dia melihat seorang player yang sedang melakukan streaming di bawahnya. Player itu mendapatkan donasi dan mulai bertingkah aneh membuat Subaru risih. Tapi terbesit dalam pikiran Subaru, apakah dia harus mencari kredit juga dengan live streaming? Saat Subaru sedang mengecek fitur dari live streaming, Isaac datang menghampirinya. Melihat Isaac mendekat, Subaru merasakan tubuhnya bergetar dalam ketidaknyamanan. Sepertinya Subaru mulai memahami kalau Hosoi Subaru tidak dalam hubungan yang baik dengan Isaac. Sepertinya ini bukan ketidaknyamanan saja, melainkan sebuah ketakutan. Dalam ketakutan, Subaru memberanikan diri untuk menyapa Isaac. Isaac duduk di sampingnya dan berkata, "Ini sebuah kejutan. Tidak ada yang menyangka kalau player lemah seperti Subaru dapat menyelesaikan tutorial. Ia sudah sangat yakin kalau para goblin akan menghajar Subaru sampai mati." Dalam ingatan Hoshi Subaru, Isaac sering membuli dan menghajar Hosoi Subaru. Isaac sangat membenci nama Subaru dan menjadikan Subaru sebagai suruhannya. Walaupun Subaru mencoba mengikuti perintahnya, Isaac selalu tidak puas dan menghajar Subaru tanpa penjelasan.
Isaac memerintahkan Subaru agar bersikap seperti sampah dan melarangnya untuk melewati tutorial. Jika Subaru pergi sendiri dan ketahuan, Isaac mengancam akan menemukan Subaru dan menghajarnya seperti sampah. Subaru mulai paham mengapa dia terbangun di dalam tong sampah sebelumnya. Semua pasti karena Isaac yang menghajarnya. Isaac mulai menyombongkan diri karena dia sudah melewati rekor ayahnya dan mencapai stage ke-20 dalam tutorial. Dan juga dia mendapatkan hadiah rank B yang merupakan hadiah tertinggi dalam tutorial. Tanpa membuang waktu, Subaru menghabiskan minumannya dan memberitahu Isaac kalau dia akan pergi sekarang. Isaac memerintahkan Subaru untuk membawakan kopi beserta makanan sebelum pergi. Subaru menolaknya dengan alasan kreditnya sudah habis. Saat Isaac memerintahkan Subaru untuk duduk kembali, Subaru mengabaikannya dan berjalan pergi. Isaac mencengkeram tangan Subaru dan mengancam akan menghajarnya. Dengan tenang, Subaru meminta Isaac untuk melepaskan cengkeramannya. Suasananya pun memanas dan menjadi perhatian orang sekitar. Isaac memperingatkan Subaru untuk tidak arogan di hadapannya. Subaru hanya tidak ingin menarik perhatian yang akan berakibat menyusahkannya di kemudian hari. Isaac pun tertawa dan berkata, "Jangan takut, ia hanya menakuti Subaru seperti di masa lalu." Subaru tetaplah lemah di hadapannya dan lolos tutorial karena kebetulan saja. Tapi apakah Subaru serius mau menantang dirinya? Jika ia ingin, ia dapat membuat Subaru menghilang tanpa jejak. Subaru pasti tahu siapa ayahnya. Berhati-hatilah di luar sana. Ada dua metode utama untuk membuat seorang player bertambah kuat. Yang pertama dengan melalui trials. Menaiki tower, menyelesaikan trial satu persatu, dan mendapatkan hadiah untuk bertumbuh secara alami. Metode ini membutuhkan kredit untuk menjalani trial. Tapi sebagai gantinya, player dapat berkembang dengan aman dalam dunia virtual. Bahkan jika player mati di sana, mereka hanya akan kehilangan kredit dan progres saja. Metode kedua adalah dengan berburu. Player bertumbuh dengan mengalahkan monster di luar zona aman, atau menyelesaikan special dungeon di setiap lantai. Player dapat naik level dengan cepat daripada mengikuti tower trial, tapi tempat berburu hanya ada di dunia nyata. Jika player mati di sana, maka akan benar-benar mati sungguhan. Kebanyakan player menghindari berburu. Tidak ada seorang pun yang ingin meresikokan nyawanya sendiri tanpa alasan apapun. Tapi, semakin aman prosesnya, akan semakin lama untuk bertumbuh. Dan semakin berbahaya, akan mendapatkan pengalaman dan mempercepat pertumbuhan. Subaru membuka player kit dan menemukan player bernama Narukami Subaru dengan 8.000 viewer. Saat menontonnya, terlihat Subaru menggunakan topeng yang pasaran. Subaru bertanya-tanya, seberapa banyak Subaru wannabe di luar sana? Subaru mendapatkan misi sebanyak 20.000 kredit, membuat Subaru tercengang akan besarnya hadiah kredit yang didapatnya. Tidak hanya satu, beberapa viewer mulai memberikan misi dan bounty yang berhadiah kredit beberapa ribu. Subaru hanya bisa membandingkan hidupnya yang setengah mati berburu, sedangkan player lain streaming bergelimang kredit. Subaru bangkit kembali dan berencana menyelesaikan dungeon secepatnya. Subaru sudah memutuskan apa yang akan dilakukannya, mencari kredit sebanyak-banyaknya dan bertambah kuat. Dengan berat hati, Subaru mengambil topeng dan memutuskan untuk menjadi streamer. Dengan identitasnya yang tersembunyi, Subaru akan melakukan hal yang dia sangat mahir. Lagi pula Subaru tahu kalau dirinya adalah Narukami Subaru yang sesungguhnya. Perjalanan streaming Subaru pun dimulai. Di gedung Azure Sky Entertainment, terlihat Aika, seorang scout talent bersama dengan Yoshiro, sedang mencari player berbakat yang melakukan streaming. Aika sangat kesal melihat banyak streamer yang menumpang nama Subaru, tapi kemampuannya sangat menyedihkan. Yoshiro mempertanyakan keputusan Aika yang terus memantau streamer lantai bawah. Aika menjelaskan kalau para streamer sangat membosankan dan dia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Yoshiro tahu alasan Aika mulai memanjat tower, hanya untuk bertemu Narukami Subaru secara langsung. Aika mulai kehilangan tujuannya dan terlihat seperti orang gila sekarang. Perhatian Aika tertuju kepada streamer baru yang sepertinya cosplayer Narukami Subaru. Yoshiro tidak setuju Aika memantau player lantai 2 dengan tidak ada viewer sama sekali. Aika beralasan, jika dia melihat topeng itu, dia hanya bisa berharap itu adalah Narukami Subaru yang asli. Subaru memulai streaming dengan menantang dungeon lantai kedua. Subaru merasa gugup dengan adanya viewer yang menonton streamingnya.
Setelah viewer itu mengetahui kalau Subaru adalah player baru, memperingatkan Subaru untuk mencari rute saja daripada melakukan streaming. Sebuah monster kelelawar menghadang Subaru. Dengan cepat Subaru menangkapnya dan melemparkan monster itu mati ke tanah. Saat Subaru berjalan masuk lebih dalam, para viewer menyarankan agar Subaru mencari rekan dan membentuk party. Subaru berterima kasih atas saran dari viewer dan menegaskan kalau dia hanya akan melakukan solo dungeon ke depannya. Perlahan viewernya bertambah dan Subaru yakin kalau dengan menggunakan nama Narukami Subaru akan membuat viewer berdatangan menonton streamingnya. Subaru pun menunjukkan kemampuannya yang membuat para viewer tak percaya kalau Subaru adalah player baru yang tak berpengalaman. Secara perlahan, viewer Subaru pun bertambah menjadi 10 orang. Subaru memberikan nasihat kepada para viewer dengan berkonsentrasi player dapat mengetahui jumlah dan dari arah mana monster akan datang. Sebagian viewer pesimis mengatakan kalau hanya yang berbakat saja yang dapat melakukan itu. Subaru terus berjalan lurus tanpa memetakan dungeon itu, dia hanya ingin mendapatkan kredit sebanyak mungkin sebelum keluar dari dungeon. Saat Subaru berhadapan dengan monster yang sangat banyak, seorang viewer memberikan misi untuk menghabisi semua monster. Subaru pun berterima kasih atas misi yang diberikan kepadanya. Di saat yang sama, Yoshiro terlihat kesal melihat streamer kesayangannya pensiun di lantai ke-6. Tapi berbeda dengan Aika, yang fokus menonton streaming dari Narukami Subaru. Aika tertegun takjub melihat kemampuan Subaru yang menghabisi banyak monster sendirian. Di kehidupan sebelumnya, Asagiri memuji kemampuan Subaru yang dapat merubah lintasan pedang dengan nafas teratur dan pandangan yang fokus. Subaru berpikir sejenak dan memberitahu Asagiri kalau dia tidak paham akan semua itu dan hanya bereaksi sesuai dengan penilaiannya. Subaru pun memberikan saran kepada viewer agar tidak mengincar monster satu persatu, tapi menunggu pergerakan mereka dan menghabisinya dengan satu gerakan efektif. Para viewer pun kebingungan dengan saran itu, walaupun mereka sudah berada di lantai lebih tinggi daripada Subaru. Pool of Money mengingatkan Subaru untuk mengklaim hadiah dari misi. Subaru terdiam sejenak dan bertanya bagaimana cara dia mengambil hadiahnya. Setelah mendapatkan penjelasan dari Love Money dan mengklaim hadiahnya, Subaru melanjutkan perburuannya, dan untuk saat ini viewer Subaru sudah mencapai 20 orang. Aika pun berteriak kegirangan, dia tidak dapat mendeskripsikan streaming luar biasa yang sedang ditontonnya. Aika tak menyangka seorang manusia dari bumi punya kemampuan sehebat itu bagaikan reinkarnasi dari Narukami Subaru. Yoshiro memperingatkan Aika agar tidak merekrut Subaru, seorang player baru dengan viewer rendah. Tapi Aika bersikeras dan tidak peduli walaupun kepala departemen akan memarahi dirinya. Tibalah Subaru di ujung dungeon dan di hadapannya terdapat sebuah pintu besar. Saat Subaru membukanya, dia melihat seorang wolf warrior yang bernama Greg. Para viewer mulai ramai membicarakan Greg, penjaga pintu yang sangat kuat yang membuat para player berulang kali menantangnya untuk bisa mengalahkannya. Sistem muncul, memberitahukan kalau Subaru harus membuat Greg mengakui kemampuan Subaru untuk dapat melanjutkan trial. Subaru tahu kalau Greg ada bukan untuk dikalahkan. Tugas Greg sebagai penjaga hanya untuk menilai kemampuan player sebelum menyelesaikan dungeon. Tiba-tiba seorang viewer memberikan misi kepada Subaru, mengalahkan Greg dengan hadiah 3.000 kredit. Viewer yang lain memberitahu Subaru kalau Wolf Warrior ada bukan untuk dikalahkan. Greg pun terbangun dan menyadari kalau ada seorang player di hadapannya. Saat melihat Subaru seorang diri, Greg kebingungan karena hanya ada satu player di hadapannya. Greg mencium bau Subaru dan mendapati aroma seorang warrior yang sangat hebat. Subaru tahu kalau seorang wolf warrior dapat mencium aroma khusus, bukan bau tubuh seseorang, tapi inti sesungguhnya dari seorang player. Greg menilai kalau Subaru sudah mempunyai kualifikasi untuk melewati ujian dan mempersilahkan Subaru untuk melewati pintu. Tapi Subaru menolak untuk pergi dan menjelaskan kalau tujuannya di sini untuk mengalahkan Greg. Karena seorang viewer memberikan misi meminta dia untuk mengalahkan Greg. Mendengar perkataan Subaru, Greg memuji Subaru yang merupakan warrior sesungguhnya. Aika dan Yoshiro menghadap kepala Departemen Azure Sky Entertainment, John Tail. Yoshiro mencoba menjelaskan keraguannya terhadap streamer incaran dari Aika. Tapi Aika bersikeras dengan pilihannya, karena Subaru sekarang sudah mencapai 30 viewer. John malah menyarankan Aika untuk melakukan streaming sendiri, semenjak Aika mempunyai bakat serta kemampuan yang mumpuni.
Tapi Aika tidak menghiraukan saran dari John dan memperlihatkan streaming Subaru kepadanya. Di saat yang sama, Greg menerima tantangan Subaru untuk bertarung dengannya. Subaru mengeluarkan Demon Blade disertai dengan skill Wedge of Greed. Ini bukan pertama kalinya Subaru melawan Greg, dia hanya perlu melakukan apa yang sudah pernah dia lakukan sebelumnya, yaitu mengalahkan Greg lagi. Greg membuka serangan dan menghantam Subaru dengan ganas yang membuat Subaru terpukul mundur. Subaru tahu kalau kekuatannya tidak akan mungkin untuk mengalahkan Greg. Setelah beberapa kali bertukar serangan, Greg menyadari kalau Subaru bukanlah lawan yang sepadan baginya. Saat Subaru sudah terpojokkan, Subaru merencanakan sebuah metode yang tidak bergantung kepada kekuatan. Greg mengeluarkan serangan besarnya ke arah Subaru, tapi Subaru dapat menghindarinya. Melihat Greg yang sudah dalam jarak serangannya, Subaru mengayunkan pedangnya dan membuat Greg terluka. Dengan serangan lanjutan yang terarah, Subaru dapat menebas Greg dengan telak. Greg pun terjatuh tak berdaya. Muncul notifikasi, Subaru mengalahkan Wolf Warrior. Para viewer yang menonton langsung pun menggila, mereka tak menyangka Subaru dapat mengalahkan Greg di percobaan pertamanya. Viewer Subaru naik menjadi 56 orang, dan Subaru mendapatkan hadiah misi 3.000 kredit. Pintu pun terbuka, disertai dengan munculnya 13 trial yang dapat dipilih oleh Subaru. Para viewer hampir tak percaya dengan apa yang didapatkan oleh Subaru. Subaru dengan percaya diri memilih Thunder Trial dan menghilang masuk ke dalam portal. Melihat pencapaian dan pilihan Subaru, Aika dan yang lainnya bersorak kegirangan. Aika pun meyakinkan John kalau streamer pilihannya bertumbuh dengan sangat cepat. John mengakui kalau Subaru sangat luar biasa, ditambah lagi dengan mengalahkan Wolf Warrior sendirian. Tapi di dalam hati John memiliki keraguan karena Subaru hanyalah streamer di lantai kedua. Aika pun mengajak John untuk bertaruh. Jika Subaru gagal dalam Thunder Trial, gaji miliknya dan Yoshiro akan tetap selama 5 tahun ke depan. Tapi jika Subaru berhasil, Azure Sky akan membuat kontrak eksklusif dengan Subaru. Yoshiro pun menolak taruhan itu karena dia tidak tahu menahu tentang Subaru. John tahu kalau hanya satu orang yang pernah menguasai Thunder Trial, yaitu Narukami Subaru yang asli. Melihat Aika yang percaya diri, John pun menerima taruhan itu. Melihat para knight yang enggan untuk mundur, Peleus mengingatkan mereka kalau masih ada desa dan keluarga mereka yang harus dilindungi. Pertarungan belum berakhir sampai di sini. Para knight mulai mundur, tapi Subaru tetap diam dan mengeluarkan pedangnya. Subaru meminta Peleus juga ikut mundur, agar dia dapat bergerak dengan bebas. Dengan berat hati Peleus mundur, dan berjanji akan kembali dengan bala bantuan. Subaru mulai maju dan menyerang para Titan. Walaupun ini hanya sekedar trial, Subaru tak berniat menyisakan satu pun Titan tetap hidup. Melihat Subaru yang sendirian, para penonton memperkirakan kalau ini adalah misi bunuh diri. Subaru yakin dengan kemampuannya, dia dapat menyelamatkan semuanya termasuk Peleus yang semestinya mati di sini. Subaru tahu kalau mengalahkan Titan satu persatu bukanlah hal sulit, tapi waktu dalam menggunakan Demon Blade lah yang akan menjadi masalah. Dalam situasi seperti ini, jalan terbaik adalah mengalahkan bosnya. Dengan item barunya, penggunaan mana menurun dengan drastis. Melihat bos Titan dari kejauhan, Subaru bergegas mendekatinya. Melihat bos Titan dikelilingi anak buahnya, Subaru mengaktifkan Thunderclap. Petir bergema menyambar sekitarnya. Para Titan terlihat kesakitan dan berhenti sejenak. Subaru langsung mengarahkan pedangnya ke arah bos Titan, menancapkan pedang ke kepalanya. Bos Titan langsung terjatuh dan mati seketika. Notifikasi muncul, stage sudah diselesaikan. Walaupun bos sudah dikalahkan, para Titan akan terus muncul sebelum Subaru menyelesaikan trialnya. Subaru merasa kelelahan dan mulai kehilangan tenaganya. Dari langit terdengar suara menggelegar, sebuah petir menyambar Subaru dengan keras. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.